Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya calon sarjana sukses. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara melakukan pengendalian pada tanaman padi yang terkena cekik leher. Nah, sebelumnya saya bahas dulu apa itu penyakit cekik leher ataupun penyakit blast. Kalau terkena di daun itu blast daun, kalau terkena di leher itu blast leher. Nah, saya jelaskan apa itu penyakit blast. Penyakit blast itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur, bukan bakteri. Nah, bagaimana siklus hidup mereka? Nah, siklus hidup mereka itu hanya 20 hari. Pada hari pertama sporanya, saya misalkan hari pertama sporanya hinggap di daun, kemudian dalam 1 minggu mereka akan menyebar. Nah, di dalam 1 minggu itu, pas 1 minggu, maka si jamur ini sudah aktif mengeluarkan spora, dan spora itu akan keluar setiap hari selama 20 hari. Nah, setelah 20 hari si bercak daun ini akan mati. Nah, siklus hidup mereka hanya 20 hari. Nah, pada saat umur mereka 1 minggu ataupun 7 hari, mereka sudah mengeluarkan spora. Nah, spora itu akan menyebar ditiup oleh angin ataupun kumbang binatang segala macam, hama-hama. Kemudian spora ini akan terus menyebar ke seluruh daun padi, sehingga kalau misalnya hinggap di sini, maka di sini akan terjadi bercaknya lagi. Nah, bercak ini dalam 1 minggu akan aktif mengeluarkan sporanya berikut lagi. Nah, berapa banyak sporanya yang dikeluarkan? Satu bercaknya saja bisa menghasilkan 100 bahkan 1000 spora. Nah, bayangkan kalau misalnya tanaman terkena penyakit itu sampai berapa batang, kemudian sporanya berapa banyak yang dikeluarkan. Nah, jadi spora itu bisa ditiup oleh angin, kemudian menyebar ke seluruh sawah. Dan penyebab penyakit ini bukan hanya dari benih pada saat kita tanam, bukan hanya di benih, namun penyakit ini juga memiliki inangnya pada jenis rumput yang seperti tanaman padi. Kalau misalnya seperti ini, nah ini juga tanaman inangnya si jamur tadi, rumput yang seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan rumput-rumput yang ada di pematang sawah. Kalau ada yang seperti ini, pasti nanti pada saat sudah masuk fase generatif, sudah tua, dia akan mengeluarkan jamur-jamur juga. Nah, jamur ini juga akan terinfeksi ke si padi. Nah, kalau misalnya pematang sawah kalian kotor, maka bersihkan, karena ini juga tanaman inangnya mereka. Nah, kemudian cara pengendaliannya bagaimana? Nah, cara pengendaliannya bukan hanya menggunakan fungisida sistemik saja, namun kita harus menggunakan fungisida kontak, ataupun kalian menggunakan fungisida yang sifatnya melindungi, mencegah dan membunuh. Biasanya ada fungisida seperti itu. Nah, seperti topsin. Si topsin ini kerjanya dia menghambat perkembangan si jamur tadi yang terkena di daun, kemudian mematikan spora yang ada di daun, mematikan spora yang terbang-terbang sehingga menempel di daun. Kemudian dia memberikan perlindungan pada si daun ini. Nah, sehingga kalau misalnya ada spora yang ada di sini hingga kemari, maka sporanya akan mati karena daunnya sudah dilindungi oleh si topsin ini. Nah, kalau misalnya kalian tidak punya topsin, kalian bisa juga menggunakan fungisida yang sifatnya kontak. Tujuannya adalah untuk melindungi si daun ini. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu untuk melakukan pengendalian ini, pertama kalian spray dengan cara fungisida yang kontak dulu. Tujuannya apa? Nanti daun ini akan dilindungi oleh fungisida yang kontak, yang sifatnya kontak akan menempel di sini semua. Kemudian sehingga spora-spora yang tadi tidak bisa masuk ke daun, akan mati terkena fungisida tadi. Nah, kemudian
setelah kalian gunakan yang kontak, selang 1 hari kalian gunakan yang sistemik. Tujuannya untuk apa? Untuk membunuh dari dalam. Nah, sehingga yang sudah terkena bercak tadi akan dibunuh oleh yang namanya sistemik. Nah, kemudian mereka bekerja dari dalam daun, dari dalam akan membunuh si bercak tadi. Nah, kemudian yang kontak juga bisa membunuh si bercak tadi. Nah, yang sangat ampuh itu yang sistemik. Jadi sistemik walaupun tidak terkena tepat di bercak, namun kenanya di sini akan bisa mengendalikan si ini sampai kemari. Nah, kalau yang kontak itu harus terkena di sini. Kalau misalnya sakitnya di sini, bercak di sini, maka wajib hukumnya kalau yang kontak kenanya di sini juga. Kalau kena di sini nggak akan mati yang sini. Nah, oleh sebab itu kita anjurkan yang sistemik untuk membunuh si bercak ini. Walaupun pada saat kalian melakukan penyepraian kenanya di sini, maka kalau sistemik akan menular masuk ke dalam daun, kemudian mematikan sini. Nah, itulah fungsi sistemik. Nah, sedangkan yang kontak tadi fungsinya untuk melindungi permukaan daun, sehingga batang-batang daun semuanya akan dilindungi oleh si kontak. Nah, pada saat spora yang tadi hinggap kemari akan mati dan tidak bisa berkembang. Nah, kira-kira seperti itulah cara melakukan pengendalian pada penyakit ini. Nah, kalau misalnya kalian seperti saya bilang tadi tidak punya topsin, maka kalian bisa gunakan merek-merek lain juga. Masih banyak merek lain, saya tidak sebutkan. Dan juga bisa kalian gunakan Envoy. Envoy ini tepat sasaran untuk si blast leher, juga blast daun. Nah, jadi si Envoy ini bahan aktifnya Mancozeb 62%, Tricyclazole 18%. Nah, jadi yang ini kerjanya sebagai pelindung daun si Mancozeb, yang Tricyclazole ini bekerjanya dari dalam, secara sistemik. Nah, jadi ini sangat bagus. Nah, kenapa ini bagus? Karena ini sasarannya adalah untuk si blast, bukan jamur yang lain. Jamur masih banyak jenisnya. Nah, jadi untuk blast ini jamurnya namanya Piricularia. Nah, jamur Piricularia ini hanya mati pada fungisida tertentu saja. Tidak semua fungisida bisa membunuh ini. Coba kalian baca di setiap kemasan, kalau ada yang namanya Piricularia itu, maka itu bisa digunakan. Kalau tidak ada, maka jangan gunakan karena tidak ampuh. Nah, untuk yang sistemik seperti ini harganya tidak saya sebutkan berapa, namun kalian bisa melihat berapa EC, yaitu 500 SC, dan bahan aktifnya metil thiofonat. Nah, si metil thiofonat ini sangat dianjurkan untuk membasmi si blast leher ini, dan juga penyakit blast daun. Sama juga seperti Envoy ini sangat dianjurkan. Kalau misalnya ada merek lain silahkan gunakan, namun merek ini lumayan murah tapi sangat ampuh. Nah, saya rasa hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, nanti akan saya jawab insya Allah. Semoga berhasil dan semoga saran saya ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dan ini jangan dicampur keduanya, masing-masing terpisah. Untuk penyemprotan, kalian kalau misalnya tanaman kalian sudah memasuki fase generatif, itu hanya sekali saja. Pakai ini sekali, selang 3 hari atau 4 hari pakai ini. Nah, kalau misalnya nanti masih mau Anda gunakan, silahkan gunakan lagi. Yang penting intervalnya 7 hari sekali. Kalau yang ini 7 hari sekali. Nah, kalau yang ini intervalnya bisa kalian buat 10 hari sekali ataupun 15. Kalau saya ini cuma gunakan 1 kali pada saat fase primerdia, pada saat mau keluar bunganya. Nah,
Nah kalau misalnya ini tanaman padi kalian masih masa-masa vegetatif, maka sangat dianjurkan menggunakan pada saat maksimal peranakan tanaman padi itu sudah maksimal, tidak mau beranak lagi. Nah jadi ini sangat dianjurkan menggunakan pada saat tersebut. Nah kemudian tahap kedua pada saat primordia. Nah cukup 2 kali semprot untuk per musim tanam. Kalau misalnya pakai topsin, ini topsin metilthiofonat ini sangat ampuh untuk si belas leher. Nah kalau misalnya jamur yang lain bisa juga, cuma tidak terlalu ampuh. Nah kalau misalnya terdapat jamur lain, maka Anda pilih fungisida yang merek lain. Nah kalau misalnya untuk kalian untuk mencegah si blast ini, maka kalian pilih ini dan ini, keduanya ini silahkan Anda gunakan. Selamat mencoba. Nah kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan. Jika tidak bermanfaat, jangan dibagikan. Nah jika kalian ingin mendukung channel ini, bisa kalian tekan subscribe. Itu pun kalau misalnya kalian ikhlas. Kalau tidak ikhlas pun tidak apa-apa. Cukup sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.